Adik-adik itu. Adik Mira. Dari lantai atau dari ujung tangga sama dengan berapa? 2,8 meter. Apa yang ditanyakan di soal? Maksudnya yang diketahui Ketinggian tangga tersebut sebelum ketinggian tangga artinya begini. Ketinggian maksimum yang diizinkan. Ketinggian maksimum yang diizinkan itu pada jarak 2 kemudian ini adalah batas maksimumnya. Kalau dia melewati ini berarti tangga ini tergelincir. Jadi berarti ini adalah maksimum yang diizinkan. Nah, yang ditanyakan adalah berapa ketinggian Betul dia ngomong. betul Betul dia ngomong. Iya, Bu. Nah, jadi pernyataan pertama yang pertama Kalau pingin kalau ibu pindahkan segitiganya ke sini ini alfa ini Itu semua gair. H itu akan kita cari tinggi ini berapa tadi? 2,2 8 meter. Kalau dalam sinus ini bagaimana hubungannya sin alfa antara sisi miring dengan H? sisi miring dengan H per 2,8 H per 2,8 Paham ya rumus sinusnya? Nah, jadi sin alfa itu berlaku H per 2,8 maka H-nya 2,8 kali sin alfa. sama dengan 2,8 kali sin. Mana konek? sin 5/3 Kalkulator pipa. Iya gue. Kalkulator bu. 0,8 Dia jaya aja. sama dengan Itu teropong. 2,8 kali 0,8 Dropbox. berapa hasilnya? Coba. Weh, 2,24. Empat. Jauh. Jadi Nampak betul. kalau di buku kan tidak dijelaskan kenapa dia hanya hasil apa. Jadi datangnya dari situ ya. Jadi dia kan ketinggiannya ini kita potong saja, ambil segitiga seperti ini, maka hanya adalah seperti ini caranya. Ini dapat 2,2. 24. Ya. Ya. Nah ini adalah ketinggian maksimumnya diukur dari lantai ini. Nah ini dia. Pedang pensil. Nah berarti pernyataan yang pertama betul ya. Belana. Lanjut pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua katanya gaya normal yang diberikan permukaan lantai terhadap ujung kaki tangga adalah 600 Pensil. Nah, untuk kalau berhubungan dengan gaya normal, berarti ini berhubungan dengan hukum Newton yang penerapan hukum Newton. Berarti kita harus menggunakan gaya-gaya yang bekerja pada tangga ini. Jadi untuk pernyataan kedua, kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada tangga ini. Yang pertama selalu ada gaya berat. Gaya berat tangga itu titiknya berada di titik pusat massa tangga itu. Jadi kalau ini panjangnya 4 meter tadi, titik pusat massanya ada di tengah-tengah. Jadi 2 meter. Kita perkirakan di tengah-tengahnya di sini ya. Ini pusat massanya. Jadi kita mengenali gaya berat kita selalu ke bawahnya. Nah, berarti di sini arah B-nya ini adalah berat tangga. Bisakah kita hitung berat tangga berapa? BT sama dengan berat tangga. Berat tangga tentu massa tangga kali grafikasi massa tangga Sepuluh. 100. Kemudian hitung. Jadi yang pertama karena di sini bedanya 2 tangga dengan orang, berarti kedua-duanya ada gaya beratnya. Nah, jadi ini gaya berat tangga baru gaya berat orang lagi. Berat kita ini selalu menuju ke pusat bumi yang tegak lurus. Ya. Jadi tegak lurus pula ke bawah arahnya. Ini adalah 50 kilo. WT 500 Newton. atau berat pekerja. Jadi kita hitung berat pekerja. WP itu artinya berat Pekerja. 50 berat pekerja itu massa pekerja dikali gravitasi. 50 10 500 Newton.
Selanjutnya, nah tadi keduanya sudah kita hitung gaya berat. Selain gaya berat, selalu ada gaya normal jika dua-dua benda bersentuhan. Nah, seperti ini. Ujung tangan ini bersentuhan dengan lantai. Berarti ada gaya normalnya. Gaya normalnya tegak lurus bidang sentuh di atasnya. Ini dia. Nah, ini adalah gaya normal kita misalnya di titik A, ini titik B, maka ini adalah gaya normal di titik A, yaitu antara ujung tangga di bawah dengan lantai. Bagi NA. Nah, di sini karena Bu, kenapa ke atas, Bu? bersentuhan dengan dinding, berarti ada gaya normalnya Kencang mancang. tegak lurus dengan bidang ini. Untunglah mereka. Ini adalah NB, gaya normal di titik B atau pada ujung tangga terhadap dinding. Ada yang ragu? Kenapa ke atas, Bu? Gaya normal kan yang tegak lurus bidang sentuh. Nah, ingat kembali ya. Gaya normal itu adalah gaya yang bekerja pada dua buah benda yang bersentuhan. Ini kan balok, ini lantai atau bidang. Gaya normal itu selalu tegak lurus bidang sentuh. Kalau bidang sentuhnya ini tegak lurusnya ke sana jadinya. Nah, ini dia tegak lurusnya, tegak lurus bidang sentuh. Nah, kalau ini dia kan ujung tangga di sini kan, berarti kan ini titik sentuhnya, tegak lurusnya ke sana, tegak lurus bidang sentuh. Nah, kalau dia bidang sentuhnya di sini, nah gaya normal selalu tegak lurus bidang sentuh, berarti ke sini. Tuh. Jadi makanya dia jadinya arahnya ke kanan. Kalau bidangnya miring nanti, seperti ini misalnya, sebuah balok yang akan meluncur misalnya kan ini bidang sentuhnya. Ya. Sentuhnya, nah ini gayanya. Berarti gaya beratnya ke bawah. Nah, ya. Gaya berak. Itu arahnya. Nah, pahamnya? Paham. Ini karena belum terbiasa saja, kalau sudah terbiasa menghadapi soal-soal seperti ini, sudah tahu ini ke sini arahnya, ini ke sini arahnya. Karena agak bingung, kurang apa saja. Salah. Adik. Nah, jadi ini ya tegak lurusnya. Jadi gaya normal adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang sentuh pada kedua benda tadi. Nah, jadi ada 4 gaya jadinya yang bekerja pada kondisi sistem seperti ini. Ada gaya berat, ini tanpa gaya tidak ada gaya luar mencampurnya, artinya dalam kondisi ini selalu ada gaya normal karena ini bersentuhan, ini juga selalu ada gaya berat, bendanya 2, tentu gaya beratnya 2 juga, tangga dengan orang. Nah, di sini ada gaya gesekan. Jadi sebelum gaya gesekan itu karena dia belum Udah lah, guys. Habis. tergelincir, Ngebari aku, guys. ada gaya gesekan yang